Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Teacher Rifki. Senang sekali bertemu dengan kalian dalam pembelajaran fisika tentang hambatan. Masih bab yang sama, listrik dinamis, di mana KD yang dibahas juga sama 3.1. Kita langsung disambut dengan salah satu penemu yang namanya Ohm. Apa yang ditemukannya? Ya, kita akan bahas setelah ini. Ini dia yang ditemukannya, yaitu adalah hambatan. Nah, gimana cara memahami hambatan tersebut? Kita harus menyobanya seperti dengan salah seorang ilmuwan yang menemukannya, yaitu dia ketika itu mencoba memberikan treatment dari suatu rangkaian listrik, di mana ada 3 unsur, yaitu ada tegangan, kemudian ada kuat arus, dan ada hambatan. Ya, dia mencoba melakukan beberapa rangkaian percobaan di mana sumber listrik atau tegangannya diganti-ganti, dalam arti ditambah terus baterainya. Contoh misalnya, kalau kalian hitung di sini ya 1,5, beda potensialnya, kuat arusnya akan berapa? Misalnya aja itu 1 ampere. Kalau 3 volt sama dengan 2 ampere. Kalau minta misalnya 4,53 ampere, dan seterusnya, pasti bakal naik. Nah, kalau kalian bagi, ini pasti nilai akan sama nih. Ya, ini kebetulannya pakainya 1, 2, 3, 4. Nanti angka realnya sesuai dengan apa yang kalian pakai di ampere meter. Tapi nanti kalau kalian bagi F dengan I, itu nanti hasil akan sama. Nah, hasil yang sama ini, itulah yang disebut nanti sebagai R, atau namanya hambatan. R dari kata resistan ya. Akhirnya, Ohm memberikan suatu formula tentang hambatan ini, yaitu adalah bahwa R didapatkan dari F dibagi I, atau kalau bisa ditulis ulang, yaitu adalah V sama dengan I kali R, VIR, dimana V itu adalah tegangan, I itu adalah kuat arus, dan R adalah hambatannya. Nah, kalau dilihat di sini ya, nanti kalau kalian coba pakai ampere meter, makin tinggi tegangannya, maka kuat arusnya makin tinggi. Ya, kalau dilihat di sini ya, ketika kuat arus makin besar, itu akan memberikan perbandingan terbalik dengan hambatannya. Contoh misalnya ketika V-nya adalah 22 volt, I-nya 2 ampere. Dengan 22 volt, I-nya 4 ampere misalnya. Ini kan akan beda hambatannya. Ini hasilnya akan menjadi 11 ohm, ini akan menjadi hasilnya 5,5 ohm. Ya, makin besar kuat arus, makin kecil hambatan. Makin kecil kuat arus, makin besar hambatan. Jadi dia berbanding terbalik gitu dengan hambatan. Nah, soal gimana? Contoh di sini. Ya, diketahui ini adalah I-nya, ini adalah V-nya. Ya, ditanya adalah hambatan, berarti R sama dengan V bagi I. V-nya adalah 6, I-nya adalah 0,5. 6 dibagi 0,5 sama dengan 12 ohm. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita belajar nih, faktor apa aja sih yang mempengaruhi? Ya, faktor yang mempengaruhi hambatan. Pertama adalah hambatan jenis. Itu lambangnya rho, kayak massa jenis kan. Kedua adalah panjang kawat. Jadi kalau makin panjang, harusnya hambatannya juga semakin besar. Terus luas penampang. Ya, luas penampang. Jadi kalau misalkan kita punya suatu kabel gini kan, nah ini namanya luas penampang, ini panjangnya. Jenis kawat atau kabel yang dipakai inilah yang disebut sebagai rho. Nah, formulasinya nanti akan menjadi seperti ini. Rho sama dengan R sama dengan rho dikali L dibagi A. Nah, kayak gini. Nah, gimana aplikasi soalnya? Contoh di sini, kawat yang panjangnya 200 meter dan luas penampangnya adalah 0,5 mempunyai hambatan listrik. Ya udah, ditentukan hambatan jenis ini, hambatan jenis nih.
Kalau begitu nanti rumusnya jadinya gimana? Rho sama dengan R dikali A dibagi L, dimana R nya itu 56, A ini tadi luas penambang yaitu adalah 0,5. Ingat di sini masih milimeter persegi, ubah ke meter berarti naik 3 tangga. 3 tangga itu dibagi 1.000.000 atau sama dengan pangkatnya min 6 dibagi dengan L nya yaitu 200. Pangkat 2 naik ke atas pangkat min 8. 56 kali 0,5 28 kali bagi 2 14. Oke, ini soal pertama. Nah, berikutnya lagi deh. Diketahui sebuah kawat penghantar memiliki panjang, ya, panjangnya di sini 100. Kemudian luas penambangnya 2,5, masih milimeter nih. Kalau ini mau diubah ke meter, naik 3 tangga berarti bagi 1.000.000 min 6. Kemudian hambatan jenisnya adalah 17 kali 10 pangkat min 7 ohm. Ya udah, intinya adalah besaran hambatan kawat berarti R. Ya, rumusnya L per A. Nah, rho-nya adalah 17 kali 10 pangkat min 7 dikali L-nya ada 100, A-nya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 6. Ini kan kalau min 6 naik ke atas pangkat plus 6 kan, plus 6 ketemu plus 2 plus 8, plus 8 ketemu min 7 jadi plus 1. 17 dibagi 2,5 hasilnya adalah 17 dibagi 2,5 itu adalah hasilnya sebesar 6,8. Berarti 6,8 dikali 10 pangkat 1 atau sama dengan 68. Oke, ini aja untuk pertemuan hari ini. Silahkan ditanyakan jika ada kebingungan. Jangan lupa di like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.